Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang dampak penjajahan terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Penjajahan yang terjadi selama lebih dari 350 tahun meninggalkan berbagai jejak yang mendalam terhadap berbagai aspek budaya yang ada di Indonesia. Kami akan membahas dampak penjajahan terhadap agama, budaya, seni, dan berbagai nilai-nilai budaya lainnya. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana penjajah mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Latar belakang penjajahan di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, Indonesia kaya akan kebudayaannya. Indonesia menjadi tempat pertemuan berbagai kebudayaan yang ada di dunia. Penjajahan oleh bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan juga Belanda membawa pengaruh besar bagi bidang kebudayaan yang ada di Indonesia, seperti di bidang seni, bahasa, agama, dan juga adat istiadat. Penjajahan ini tidak hanya mempengaruhi di bidang politik maupun di bidang perekonomian, namun penjajahan ini juga mempengaruhi cara berpikir dan cara hidup masyarakat, yang pada akhirnya merubah aspek kebudayaan yang ada di Indonesia. Bagaimana dampak penjajahan bagi masyarakat Indonesia dalam bidang bahasa? Seperti yang diketahui bahwa bahasa Indonesia dahulunya belum menjadi bahasa yang nasional atau bahasa yang formal bagi masyarakat sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia masih belum banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Dan juga dikarenakan masyarakat Indonesia masih memakai bahasa daerahnya masing-masing untuk percakapan sehari-hari. Tapi tahu gak sih apa itu dampak penjajahan bagi masyarakat Indonesia dalam bidang bahasa? Bahasa sendiri memiliki pengertian yaitu alat komunikasi antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Pada saat sebelum kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia belum resmi digunakan karena pada saat perjanjian Belanda, bahasa Belanda lah yang dipakai dalam aktivitas pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Pada saat kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi, tetapi bahasa Belanda masih saja digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Agama merupakan salah satu budaya yang sudah sangat dipengaruhi oleh penjajahan. Penjajahan Portugis merupakan penjajahan yang memperkenalkan agama Katolik untuk datang ke Indonesia, terutama di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara. Untuk penjajahan Belanda yang memperkenalkan agama Kristen Protestan untuk datang ke Indonesia, terutama di bagian Jawa dan Maluku. Namun di samping pengaruh agama yang dibawa, banyak masyarakat yang tetap mempertahankan agama atau kepercayaan lokal mereka. Meskipun seringkali dihadapkan dengan masalah keterbatasan pada tekanan proses akulturasi ini, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan kepercayaan tradisional, membentuk sebuah campuran budaya yang kita sebut sebagai budaya Indonesia saat ini. Penjajahan juga membawa dampak besar pada arsitektur dan seni di Indonesia. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, arsitektur kolonial berkembang pesat di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Gaya yang disebut dengan gaya Inggris menggabungkan elemen-elemen Eropa dengan ciri khas lokal, sehingga menciptakan bangunan-bangunan dengan desain yang sangat khas. Contoh bangunan yang paling terkenal pada masa itu adalah gedung-gedung bergaya Art Deco, serta gereja-gereja dan benteng-benteng yang dibangun oleh Belanda di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam seni rupa, pengaruh Eropa juga sangat terasa. Seni lukis Eropa yang lebih realistis mulai menggantikan lukisan Indonesia yang tergolong masih cukup sederhana dan tradisional. Sehingga pada masa itu, seniman-seniman di Indonesia mulai beradaptasi dengan gaya-gaya Eropa, namun tetap mencantumkan elemen-elemen lokal dalam karya lukisannya. Dampak penjajahan terhadap seni musik dan pertunjukan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, musik Eropa seperti musik klasik dan musik gereja mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia yang kemudian mempelajari instrumen musik barat seperti piano dan biola, serta mengikuti gaya musik yang lebih formal. Namun meskipun musik tradisional Indonesia seperti gamelan dan angklung tetap eksis di kalangan masyarakat Nusantara, pengaruh musik Eropa membawa perubahan dalam gaya pertunjukan, misalnya pengenalan orkestra dan paduan suara di kalangan bangsawan serta elit kolonial. Di bawah penjajahan Jepang, seni pertunjukan tradisional Indonesia seperti wayang dan tari tradisional sangat dipromosikan sebagai warisan budaya Nusantara. Namun dengan sedikit peraturan yang dibuat Jepang dan pertunjukannya dibuat lebih teatrikal.
Sebagai kesimpulan, dampak penjajahan terhadap budaya Indonesia sangat besar dan luas, mulai dari agama, bahasa, seni, hingga sistem pendidikan. Penjajahan telah meninggalkan jejak yang masih dapat kita rasakan hingga kini. Namun meskipun ada pengaruh luar, budaya Indonesia tetap kokoh dan terus berkembang. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan memajukan budaya Indonesia, sambil tetap mengambil hikmah dari pengaruh yang ada untuk tetap memajukan bangsa Indonesia. Terima kasih.